Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cerita Sepeda, channel yang mengulas tentang lika-liku dunia sepeda. Hari ini saya didatengin nih sama spesial banget nih tamunya. Jauh-jauh habis pulang kantor, terus rumahnya di Tapos, dan udah nggak asing lagi nih. Ya, ini dia Om Arum. Terima kasih lah. Ya, Om Arum. Ini Om yang pertama nih datang ke bengkel Kazim Bike 2 karena memang belum rapi ya. Jadi mohon maaf, jadi saya cuma setting di depannya dulu buat konten. Terima kasih buat Om Arum sudah menyempatkan malam-malam datang nih. Aduh. Terima kasih. Federal Tomcat loh. Oh iya. Ya. Gimana Om? Ini kebetulan emang didedikasikan sepeda ini untuk ngegontor. Goes menuju kantor. Nah, ya. Jadi teman-teman, gontor itu kepanjangannya goes menuju kantor. Jadi kita ada komunitas yang para pesepeda itu ngegoes ke tempat kerjanya, ke kantornya gitu. Jadi gimana Om? Ini Tomcat udah jarang banget yang pakai. Dan kenapa Om milihnya Tomcat ini? Sebenarnya ini Tomcat impian sih. Ya, dari dulu waktu saya mulai bergabung di Federal Depok. Oh, Federal Depok ya. Nah, itu saya ini udah nggak asing nih di FD nih. Saya sebenarnya dulu pengen cari Tomcat. Ya, Tomcat atau Bobcat gitu karena geometrisnya bagus. Ya, rata-rata air, kemudian juga keren banget kalau untuk dipakai touring sebenarnya gitu ya, dipakai touring. Nah, cuman waktu itu susah kita dapetinnya. Susah dapetinnya. Terusnya ya udah saya apa adanya. Dapat lagi itu sepeda waktu bergabung saya dapat apa ya? Federal Kompe Alloy. Itu ya, itu panci ya? Iya, panci benar, tahu aja ya. Nah, itu Federal panci. Kemudian itu yang saya pakai buat kemana-mana gitu, touring juga seperti itu waktu itu. Ya, cuman emang sayangnya ketika touring karena dia remnya nggak bisa cakram gitu ya, susah gitu karena ininya. Saya pikir saya lebih cari safety-nya juga. Tapi itu dirombak atau tetap pakai? Saya akhirnya itu lebih kebanyakan dalam ini lingkungan masih sekitar Jabodetabek ya. Seperti itu. Nah, saya cari lagi. Berarti banyak dong Om. Ya alhamdulillah. Ada ya teman-teman. Nih Om Arum daya jelajahnya, waduh, udah jauh juga nih. Pokoknya kalau yang belum pernah ngikut ke Om Arum jangan dah. Ya, ntar ditinggalin. Ya, tapi juga. bisa kuat gitu Om di umur yang sekarang nih. Jadi teman-teman bisa tahu nih, kita ya yang pertama fisik kita sendiri yang tahu ya, tapi konsisten dalam touring, kecepatan itu dibilangnya tuh kereta cepat nih. Gimana Tom? Sebenarnya hoak juga sih kalau dibandingkan yang lain gitu ya. Cuman memang kalau ini karena kita sering touring gitu ya, bukan touring sebenarnya. Kalau kita federalis, gitu. Federalis itu lebih mengutamakan sebenarnya goes bareng. Ya, dia nggak mengutamakan kecepatan, tapi yang penting sampai. Seperti itu. Jadi lebih banyak nyantainya. Karena bawaannya juga berat-berat. Betul, ya? Bawa gembolan. Ya. Untuk bawa kompor. Teman-teman tuh bisa 35 kilo loh. Ya. Bahkan lebih kalau yang memang dia buat camping, bener ya Om ya? Betul. Nah, itu akhirnya sebenarnya basic saya sebelumnya udah sering misalnya back to work ya, waktu gitu, sehingga itu lebih memudahkan saya untuk maintain untuk touring gitu. Sebenarnya saya nggak olahraganya maintenance supaya bisa jauhnya yaitu kita tetap gontor ya gitu, gue menuju kantor. Body badan kita tuh terlatih ya. Betul, seperti itu. Nah, Sabtu Minggu kalau saya nggak touring gitu ya, saya lebih ke Sabtu atau Minggu ya, goesnya ke nanjak, ke gunung, ke pegunungan gitu. Gunung, tapi Om Arum ini senang banget kemah loh. Jadi pakai sepeda federal juga, karena memang banyak ya. Ada Sally juga, tapi yang kita mau review ini Tomcat ya, sejarahnya, terus cara dapetinnya ini perjuangan ya Om. Ya. Ini saya dapatinnya sih dari Kudus. Ya, waktu kita Goes Wali Songo, Goes Wali Songo kan mengunjungi makam-makam para wali ya. Dari Cirebon tuh wali pertama, terus Demak ya, Demak itu Sunan Kalijogo,
Berapa hari itu Om? Total PP ya? enggak, Enggak. 7 hari kita udah sampai Surabaya. Oh, Ya, yang total. Wali Songo itu ya? Wali Songo gitu loh. Jadi, Pesertanya berapa orang Om? Itu Goes 9. Mandiri kan? Goes Mandiri 9. 9 Kebanyakan orang. orang PD kebanyakan. Oh, orang PD ya, Federal Depok ya teman-teman. Federal Depok. Nah, seru banget itu Om. Iya. Nah, itu pada saat kita sampai di makam Kudus, Ya. Sunan Kudus. Nah, itu kita disambut dengan Federal Chapter Teman-teman Kudus sana ya, teman-teman Nah, sepeda sana ya. Nah, kita belum tahu gitu ya. Tapi emang biasanya federalis itu ini banget erat sekali dengan persahabatannya. Kita ke sana tiap kita touring itu, apalagi sekitar Jawa, itu kita bisa nginap di istilahnya mereka punya Dikasih tempat penginapan, lah, kasih gitu tempat seperti itu. Asiknya seperti Berarti itu. solid banget tuh Om. Iya, solid. Walaupun kita belum kenal nih teman-teman, kalau kita touring terus ketemu pesepeda di luar kota itu pasti kita dikasih tempat. Yang penting niat kita baik dan menjaga nama baik juga. Betul, betul. Nah, itu istilahnya kalau di kita itu namanya dibegal. 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 Itu jadi kayak hebatnya itu ya. Kalau kita touring, Om ditanya posisi ada di mana? Di sini. Itu mereka kadang di perbatasan udah ini. Rebutan nungguin kita. Wah, Ya, salah satunya. ya. Ini kocaknya waktu kita Goes Wali Songo itu udah ditungguin dari jam 6 sore itu di Tegal. Di Tegal. Di Brebes itu udah disamperin. Ya, saya habis maghrib, habis sholat maghrib ini ada sampai di Brebes waktu itu. Terus didatangin tuh sama Brebesnya gitu, ditarik supaya ayo mampir sampai ini. Supaya kita istirahatnya di tempat mereka gitu ya. Maaf Om, saya bilang saya kebetulan sudah sudah janjian sama Federal Pekalongan. Oke. Petlong. Akan nginep di sana. Duh, masa juga tuh. Yaudah Om, ini aja kita mampir aja ke Indomaret. Waduh, saya bilang enak. Aduh, maaf bener, saya ngejar waktu karena udah cukup malam. Itu apa yang membuat mereka itu istilahnya kepengen kita nyambangin mereka tuh, supaya teman-teman tuh tahu bahwa sepeda itu nggak hanya gengsi, tapi di luar itu ada kekeluargaan ya Om ya. Betul. Itu yang membuat kayak gitu gimana Om? Biar teman-teman tahu nih Om. Saya pun sebenarnya kagak tahu sebenarnya gitu? itu. Sebenarnya waktu saya pertama kali touring gitu, Masya Allah gitu ya. Saya ke Depok, Jogja ya waktu itu. Okay. Tahu suruh ditelepon, Om suruh mampir sini Om. Oke gitu. Ternyata kita ada servis gitu loh kan. Masya Allah tuh belum. Terus suruh nginep gini kan. Lah, ini padahal kita belum kenal. Iya. Kita kenal biasa di Facebook ya, gitu ya. Biasanya Cuma ada yang mantau tuh Om. Ada mantau. Kita kan waktu itu saya nggak melapor gitu ya, cuman ada dari komunitas akan melintas gini gitu ya. Teman dari melintas ke Jogja, tolong dipantau nih 9 orang itu. pakai Federal gitu ya. Betul, seperti itu. Nah itu gayung bersambut itu. Kadang kalau kita nggak mampir itu mereka marah. Nah itu teman-teman, padahal kita nggak kenal loh. Jadi bersepeda aja dulu, nanti kebaikannya itu akan ikut. Yang penting ya itu tadi kita jaga nama baik ya Om ya. Betul, iya. Itu makanya ya kita seenggaknya mesti timbal balik ya. Sekarang nih sebenarnya saya lagi ada tamu juga nih. Dari mana tuh? Dari apa namanya? Federal juga. Dari Semarang sama dari Petkas. Bukan. Ya itulah pokoknya dua orang kalau nggak salah. Sekarang lagi ada di ini. Gantian kita yang menyambut mereka gitu. Iya, seperti itu. Ya. Tapi hal-hal selain itu Om yang menjadi perhatian Om selain kita diterima itu apa lagi Om touring? Apa ketika sepeda rusak deh contohnya itu gimana tuh Om? Pasti kan pernah ya ngerasain gitu tuh. Iya. Ini sih kalau waktu kejadian nih teman saya, waktu saya ke Dieng ya. Dieng teman-teman. Kalau saya mau udah nyeret tuh next sepeda. Kebetulan bukan saya. Oh gitu. Teman saya. Nah itu kan kita lewat Petung Kriono, kalau paham daerah sana Petung Kriono,
untuk menuju ke sana kan lewat hutan ya, hutan lindung ya, pegunungan gitu. Nah, dia RD-nya rusak. Patah. Karena powernya cukup kuat ya. Gitu. Nah, terus akhirnya dia berusaha untuk jadi single gitu ya, seperti itu. Berarti Cuman agak ngelos-ngelos. ya. Cuman kan perjalanan masih jauh nih, masih tanjakan lagi kan, belum sampai belum sampai Wanayasa. Nah, ya udah kita share aja ya ke ini grup terdekat. Komunitas terdekat itu di Petlong, Pekalongan. Ya kita ini. Malam-malam itu dia rupanya koordinasi di grup gitu. Udah datang jam 1 malam. Saya kebetulan saya buka tenda di Curug Bajing. Ya, kalau itu ntar saya kasih. Nah, itu mereka nyamperin tengah malam jam 1, jam 2. Terus mereka bantu pasang gini-gini udah dahsyat ya. Dahsyat. Luar biasa, saya bilang masalah. Tapi akhirnya buka tenda dilanjutin goesnya pagi atau? Oh iya, emang kita rencana bermalam di situ. Oh, karena sepeda itu rusak ya. Karena itu kan kalau di sana tuh menuju kalau kita ke Dieng menuju dengan jalurnya Petung Kriono itu ajib benar pemandangannya. Itu loh curug itu di pinggir jalan. Kalau kita kan terpencil dan itu bayar ya. Kalau sini di depan mata itu bisa ngeliat curug. Itu nikmatnya loh, saya sampai merinding loh. Jadi nikmatnya ditambah naik sepeda ya. Betul. Kalau istilahnya kalau teman-teman naik motor, mobil itu hal yang udah biasa ya. Betul. Kadang kita kalau naik motor itu nggak begitu terpantau loh. Justru kita kenikmatan itu ketika kita bersepeda ngeliatin sekitarnya. Kalau motor ataupun kendaraan lain kan bus cepat ya gitu ya. Kalau ini kita bisa nikmatin detail gitu loh. Kita berarti bisa di mana, kita foto-foto ya kan di tempat-tempat yang ingat. Ini bikin ngiri nih. Jadi teman-teman tuh terus aja latihan. Jangan malas ya, yang penting ya. Om jangan malas kalau mau goes gitu. Jadi supaya terlatih. Betul. Gitu. Supaya kita terlatih. Akhirnya bisa sampai jauh gitu ya. Betul. Nah, ini sih pesanan dari suhu saya nih, Om Tommy. Ini ada pesan nih. Suhunya siapa nih, Om? Om Tommy, tahu Om Tommy? Om Tommy mana tuh? Om Tommy itu dosen UI. Oh, dosen UI. Oke nih, kita dengerin cerita singkatnya nih. Nah, jadi di Indonesia itu terkenal dengan pegunungannya, keberuntungannya. Jadi kalau kita mau mengarungi itu, ya kita harus menguasai minimal kita bisa menjelajahi pegunungan. Ya kan? Nah, itu yang susahnya sebenarnya, itu yang perlu latihan. Kalau jalan datar aja hampir semua orang bisa. Bahkan yang baru belajar pun bisa. Tapi kalau lewat pegunungan itu belum tentu bisa. Makanya saya kebanyakan kalau goes itu ke arah pegunungan. Karena kalau datar aja ya kita udah biasa lah. Apalagi gitu. Saya ke kantor itu ke kota. Iya, jadi kita tidak push limit dari diri kita sendiri juga kita nggak tahu ya, Om. Iya, betul. Makanya saya kalau gue itu ya banyak yang akhirnya ikut goesnya saya gitu lah. Karena didorong, ditarik kalau kata sepeda RB tuh ada yang narik dari depan gitu. Sebenarnya kalau sebandingkan dengan itu mungkin terasa ditarik gitu ya. Tapi emang kita ngeliat waktu sih ya. Kalau goes itu kan kadang kalau terlalu lambat karena kita tahu teman-teman kita sebenarnya mampu udah udah cukup lama juga, masa begini aja kan, kadang kita tarik, apalagi biasa juga tarik itu cuma sekitar 20 ya, speednya jangan nyantai-nyantai amat gitu ya, average 20-25 lah gitu. Kalau di tanjakan ketinggalan itu apa gimana tuh, kan fisik kan beda-beda nih. Ya Om juga tahu rekan Om yang goes itu gimana. Misalnya nih Om nyampe duluan, yang di belakang itu gimana tuh? Biasanya kita nggak pernah tinggalin untuk itu. Paling tungguin tunggu di berapa gitu ya? Iya, biasanya seperti itu. Kecuali kan saya tuh punya agenda tiap bulan ngecamp. Tiap bulan harus ke camp. Ya, punya ini. Saya punya grup Backcamp namanya grup Backcamp Lovers. Oh, Backcamp Lovers. Saya buat juga grup yang tektokan ngelup pegunungan. Teman-teman kalau mau suka goes sambil camping nih bisa hubungin ke Om ya, nih.
Bisa silakan. nambah-nambah yang nyubi-nyubi, bisa ntar nih ditatar langsung nih, tarik aja terus. Itu bebas. Nah, Tapi jadi selain itu ya Om ya, buat nyubi ini kan kadang gini ya, kejauhan goes, nanjak kebanyak ahnya gitu. Jadi iya. sarannya Om apa nih? Biar yang bersepeda itu rame gitu loh Om. Ya sebenarnya sih emang kembali lagi ke diri kita masing-masing ya, seperti itu ya. Pertama itu mesti kuatkan niat bahwa lu goes itu untuk siapa sih? Untuk kesehatan sendiri kan, seperti itu. Kesenangan Kan sendiri sendiri, juga ya. sendiri. Nah, saya itu merasa senang goes ya ketika sebenarnya sudah mencelup ke alam gitu. Iya. Wah, gila kita ketika kebetulan rumah saya kan di Tapos gitu waktu itu kan, masih pakai MTB waktu itu. Baru terasa, wah nikmat banget ini kita buat ada masih cepat gitu, masih ada sawah-sawah gitu. Iya. Wah nikmat banget ini, cuma jalur begini aja gitu ya. Tapi nikmat ya. Nikmat banget gitu, berusukan gitu itu awalnya. Akhirnya terpicu untuk explore lagi Explore ya, lebih ini bahwa lagi. Indonesia itu indah gitu Betul, ya. nah Indonesia indah. Indonesia itu indah kawan, jadi jangan hidup di dalam tempurung kelapa gitu. Betul. Nah itu waktu itu terus saya masih pakai MTB. Nah MTB itu kalau waktu MTB saya lebih kebanyakan sih loading ya waktu itu ya. Loading ke apa, Gadok gitu, ntar baru lanjut lagi pakai angkot ya gitu ke atas baru turun. Biar lebih jaga stamina juga gitu ya. Itu waktu MTB tuh saya masih saya belum bergabung ke Federal Depok. Nah gitu. Nah saya ini awal mulanya nih Federal Depok. Federal Depok. Ceritanya Om Arum gabung atau gimana Om? Atau ya, terbentuknya VD? Awal bergabung ya. Federal Depok. Ya, jadi waktu itu saya udah mulai jenuh ya main MTB karena kok nggak ada teman atau nggak ada tempat? Pertama bukannya nggak ada teman, ini kok sepeda mahal tapi di goesnya sebulan sekali atau sebulan 2 kali ya. Jadi itu harus loading. Ya, dulu kan MTB saya pakai bawa mobil kayak itu. Terus di riung gunung gitu. Iya gitu. Nah, terus udah ngeliat teman-teman kok enak bener ya main di Curug gitu ya. Main di Curug, wah asik. Nah, sempat tuh saya mau bergabung di Cuter. Terus nah saya udah sempat mau ikut mereka tuh, udah beli panir. Tas gitu. Niat karena mereka ada mau camp. Ternyata gagal. Dia janjinya jam 6 sore tapi jam 11 malam baru ini. Udah saya keburu pulang aja. Saya pulang. Nah, besoknya paginya hari Minggu saya gue saja lah sendirilah ke arah Sentul. Nah kebetulan Sentul ketemulah itu rombongan, bukan rombongan sih ya, 6 orang kalau nggak salah ya. Niat dia mau touring ya? Bukan, mau gue saja di arah Sentul. Gitu. Ya itu salah satu Om Tommy ya, ada Om Arman, terus sepuh PD, terus ada Om Bambang, ada ini ya. Nah pokoknya sekitar gitu ya. Nah itu lagi menjelajahi Hambalang. Nah saya tanya mau kemana Om? Ini mau ke Hambalang gitu ya gitu. Nah, boleh ikut? Oh silakan dia. Saya diajak. Nah, rupanya ternyata mereka ngetes saya. Nah itu awal dites tuh ya? Oh dites gitu. Wah ternyata Hambalang saya lulus gitu kan. Terus dibawalah ke Anaconda. Naik lagi tuh? Iya. Anaconda itu, jalur Anaconda itu mungkin kalau orang-orang sepeda tuh tahu, MTB lebih tahu lagi gitu ya. Itu jalurnya itu di Gunung Hambalang ya, nggak meliuk-meliuk sih sebenarnya, itu cuman makadam batu ya cukup begini ya, jadi kayak bener seperti anaconda, ular raksasa itu ya kalau lihat kita foto dari jauh. Dan itu lumayan ya kalau seandainya panas gitu ya gitu, nggak ada yang jualan di sana gitu ya, jadi butuh menghemat air ya, itu tantangannya. Tapi saya bilang, saya kagum melihat, masya Allah, saya bilang ini mereka sepeda besi ya? Kuat tuh, nanjaknya kuat gitu. Bawaan gembolan ya? Terus bilang, ini luar biasa ini, saya bilang. Ini bukan jalur mereka sebenarnya gitu. Akhirnya saya terpacu untuk itu. Ya, cari ya gitu. Nah kebetulan saya diundang, maksudnya untuk bergabung ke Pedai. Ya, lagi itu saya masih pakai MTB. Itu nggak apa-apa tuh, karena beda jenis sepeda. Karena kan nggak boleh tuh.
sepedanya nah, apa, gabungnya iya, gimana gitu. Kadang iya kan betul, jadi pro kontra tuh. benar seperti itu. Nah, tapi saya bilang, ya, ntar saya cari. Langsung saya cari sepeda, langsung teman PD itu lagi tuh Om Hendy langsung japri saya, Om mau ini nih, ada yang mau jualnya dari Federal Tangerang, nah, gitu yang komplain gitu, seperti itu. Itu saking niat ya, Langsung saking awal ngeliat orang touring tuh kayaknya enak banget gitu ya. benar. Nah itu akhirnya dari situ udah saya lebih banyak main dengan orang-orang itu ya. Nah itu besoknya nggak lama, seminggu kemudian main ke mana, ke Cilember. Curug Cilember. Curug Cilember. Saya pernah tuh juga. Gitu. Saya lumayan dulu tiap kesini ngeliat lagi itu bawa mobil kan, kalau ngeliat orang pesepeda naikin, gila ini orang ke sepeda bawa ini, bawa ke puncak bawa sepeda gitu, pakai sepeda, gila bener ya orang seperti gitu. Tapi saya ngalamin. Ternyata saya kuat juga loh. Gitu loh. Lebih asik sih, ternyata saya ini loh. Karena itu, akhirnya mulai percaya diri, gitu ya. Percaya diri. Kita memacu diri sendiri ya, Om. Iya. Nah, disitulah asiknya gitu loh. Jadi sehingga emang kita perlu latihan intinya sih, gitu. Tetap buka goes, nggak mungkin tiba-tiba kita kuat kesini. Kalau jalur datar sih, insya Allah kuat. Ya, tapi orang-orang step by step gitu step by step, Nah, iya. Jangan maksain juga ya. Betul. Kadang ada yang maksain juga nih, kalau nggak kuat saking gengsi. Nah itu gimana tuh? Ya sebenarnya yang tahu kesehatan kita kan diri kita sendiri ya, tahu. Nah kalau saya orang-orang bilang mungkin saya ngebut, tapi saya merasa nggak ngebut gitu ya. Speed saya kalau dibandingin orang-orang yang biasa pakai RB atau pakai yang sel yang cepat itu, saya jauh banget lah gitu ya. Nah, gitu. Tapi mungkin sama Federal, sama teman PD mungkin saya juga ngebut ya gitu, atau sama ini. Padahal saya nggak pernah sampai 30, nggak pernah gitu. Tapi ya. Konsistennya ini yang bikin jadi orang ketinggalan gitu loh. Iya, nah itu kan yang perlu daya tahan. Saya lebih suka endurance-nya. Makanya saya goes nanjak yaitu endurance. Saya nggak pernah ngebut di tanjakan gitu, nggak pernah. Saya lebih dari ya gigi rendah, nggak paling rendah sih, biar ada spare gitu kan sampai ini. Tapi nggak pernah ada turunan terus ada tanjakan langsung gini nggak pernah saya gitu. Jadi emang kita nikmatin aja gitu. Nah, gitu kan. Jadi naik step gitu. Kadang kan orang yang ini kan sengaja tuh turunan dikebel terus sampai nanjakan terus gini, terus gitu bentai habis tenaganya. Akhirnya kesusul tuh sama yang biasa ini. Tapi udah berapa pedal sama gear RD yang rusak nih Om? Sama Om touring nih. Enggak sih, ya? Enggak lah. Saya pakai yang touring kan, yang touring saya yang pakai SLX ya. SLX itu ya ada yang kuning oranye ya, itu beda sepeda touring. Jadi saya lebih sesuaikan sepeda. Saya ada beberapa sepeda ya biar nggak dicampur-campur juga gitu ya. Dalam kota mana, buat gontor mana, touring mana gitu ya. Seperti itu. Nah ini dicontoh juga nih kalau yang teman-teman mau hobi kayak gitu, jadi nggak ngerusak sepeda. Gitu. Kalau mau ke warung belinya Sally aja lah. Ada buat ke masjid. Buat ke masjid. Kalau masjid ya palingnya naik ontel juga udah keren. Tadinya saya buat ke masjid itu sepedanya yang ya ala kadarnya, maksudnya mungkin orang nggak tertarik untuk melihatnya. Ya, menghindari dicuri juga ya. Biar tenang kan. Nah terus ada promo ngecat gratis di grup PD. Silakan itu gratis gitu, saya ambil lah gitu ya promo itu. Udah cuman bayarnya infak aja ke mana gitu ya, seperti itu, ke masjid atau kemana gitu. Nah, pas udah jadi nih frame-nya bagus banget, akhirnya nggak cocok dengan frame yang ini. Akhirnya udah saya rombak total, jadi ya ban 24, tapi kok jadi sayang juga ke masjid. Ngerinya dicuri. Tapi kalau ke masjid naik ontel juga udah keren itu. Jadi betul. Biar orang lihat, wih masih asik juga nih ternyata sepedahan gitu kan. Ya saya ini kalau ada juga yang pakai ke masjid itu Federal Lady. Nah Om, kan di sepeda ini Om udah lama juga ya, suka dukanya. Tapi kalau dukanya ini apa nih Om? Yang paling Om inget sampai sekarang nih, entah dalam
komunitas kah, entah atau bertouring kah, bahkan Om nanti bisa bagi rahasianya nih supaya istilahnya kalau anak sekarang ya jangan baper lah gitu. Eh, saya sebenarnya kalau duka sih nyaris nggak ada ya duka Nyaris ya. nggak ada mah. Nyaris nggak ada duka Hebat sih. ini. Kalau Jadi itu dibawa saya enjoy ya Om ya. bawa enjoy. Justru gini loh. Kan kadang kadang gini ya, maaf saya potong. Jadi kalau kita berkomunitas atau bersepeda 3, 4, 5 orang ya ditinggalin ngambek, terus akhirnya keluar, terus tidak pemahaman tentang filosofi sepeda misalnya, akhirnya bubar gitu. Nah ini gimana Om kiat-kiatnya nih biar tetap kita berkomunitas enak, kita bersepeda juga enak gitu. Ya, ya saya kalau udah di grup gitu emang macam-macam orang ya ini pemikiran. Ya, emang itu mesti komit dulu nih di terutama admin ya ketika Sebagai masukin penengah ya. iya ada aturan mainnya gitu. Misalnya kalau di Federal Depok itu ya sama lah mungkin hampir semuanya sih begitu ya. Ya nggak boleh sara, nggak boleh sara, nggak boleh tentang politik kita ini, ya nggak pornografi itu seperti itu. Jadi fokus kepada Fokus. dunia sepeda ya. Nggak juga sih, nggak juga. Kadang-kadang yang lain Cuman menghindari ketersinggungan aja ketersinggungan, iya seperti itu. Tapi emang kebanyakan tentang kalau kita di VD ya yang sepeda federal ini kita lebih banyak bicara mengenai touringnya. Tujuan goes kemana gitu begitu kan. Dulu kalau kita di NTB, saya di NTB ya lebih kebanyakan orang update-nya. Upgrade, bukan upgrade. Sorry, Jadi sebentar ini udah ganti grup setnya, besok ganti frame-nya, udah jadi gini. bikin orang iri ya. Saya bilang, waduh, mereka ini udah sampai bilang mereka duitnya agak berseri nih bikin jadi ini, saya bilang. Nah itu beda. Tapi kalau di Gontor ini Om, kalau di Gontor itu ini unik sih sebenarnya. Kalau di Gontor itu pokoknya mantep lah. Di Gontor itu lebih kebanyakan ketua ayo datang kita ngobrol bareng nih. Hebatnya di Gontor ini sebenarnya banyak orang yang tidak tahu juga, dan banyak beberapa teman kita juga ternyata banyak nggak ke Gontor ya, ya gitu ya. Cuman karena di situ tempat kebaikan, di Gontor itu tempat kebaikan, banyak ilmu, banyak orang-orang pintar di situ loh, banyak bos di situ juga, banyak presidennya komunitas ada di situ. Tapi low profile ya. Itu hebatnya Gontor itu. Dan kalau lagi berbuat kebaikan tuh bersedekahnya Masya Allah. Dan saya ngerasain juga nih, pokoknya lopi lah. Luar biasa Om Yogi. Sini Om Yogi. Ya. Gimana Om Yogi, nyesel nggak kesini ya? Ditunggu nih Om Yogi nih. Betul. Nah itu bahkan waktu sih sebenarnya kita cukup ramai juga waktu gontor-gontor sebelum pandemi ya, seperti itu. Nah, cuman sekarang emang akhirnya lebih kebanyakan karena mulai sibuk ya Om ya. Iya. Terutama Om Yogi nih udah nggak mau bareng sama kita lagi nih. Bisa begitu dong Om Yogi dong. Ayo dong. Eventnya nih di sini nih di Kazim Bike 2 enak pokoknya. Tempatnya bisa muat 250 orang. Bikin sama goes bareng ya. Udah lama nih kita nggak goes bareng nih. Iya, ditunggu Om Yogi, goes bareng. Oke, dari obrolan ini semoga bisa menginspirasi ya untuk tetap bersepeda itu dengan hati, dengan senang, tanpa ada embel-embel apapun gitu. Jadi kita tetap happy. Betul. Buktinya Om Arum bersepeda sampai sekarang tuh saya tanya dukanya yang diingat apa? Nggak ada. Nah, berarti kan bersepeda itu menyenangkan. Nggak usah, kalau yang baru mau mulai nih Om, sepeda gua jelek gitu. Gimana tuh Om? Ya. Goes aja apa gimana tuh? Kalau sepeda jelek, sebenarnya banyak. Di VD itu banyak sepeda jelek. Memang karatan semua. Banyak kayak gitu seperti itu. Maksudnya gimana nih biar tetap teman-teman tuh udah goes aja. Ya, yang penting kan kemauan kita gitu ya. Saya pun kalau ini ya ini sebenarnya sepeda saya ini apa adanya secara ininya ya, secara grup set spare partnya. Ya, iya, cuma warnanya aja karena gitu. Ngejreng ininya. Ya nggak usah malu lah. Kita kan bukan untuk pamer-pamer ya seperti itu. Malah justru bangga. Beberapa teman kita itu yang sebenarnya butut dengan itunya speednya mungkin masih 6 atau 7.
Ya Daya paling jelajahnya ya. daya jelajahnya luar biasa, udah sampai Jawa Timur, Bromo, Bahkan Bali ya, bisa nyebrang ke Bali juga. Iya, ada yang udah sampai ke KM0 Aceh seperti itu. Masya Allah. Nah, jadi teman-teman, kita ramaikan sepedahan lagi, jangan sampai sepeda ini punah gitu. Betul. Nah, tetap bangga dengan apa yang kita miliki, bangga dengan apa yang kita hasil usaha kita sendiri. Jadi nggak usah ikutin kata orang ya, Om Nah, Arum ya. Setuju. Nah, jadi supaya kita goes tuh bahagia, nggak ada embel-embel yang lain, sakit hati atau duka-duka yang lainnya. Goes itu juga bisa meningkatkan Apa tuh? apa ya? Bukan. Kesenangan. Kedekatan kita sama Allah loh. Nah, apa tuh? Nah, kasih tahu nih. Nah, Jadi goes bisa mendekatkan kepada Allah nih. Jadi gimana tuh, Om? Nah, ini sih saya alamin ya ketika saya harus gue sendirian, Oke. ya gitu sendirian gitu ya. Touring ya, itu kayak lebih banyak berzikir, gini, karena kita butuh selamat. Allah yang maha pelindung gitu. Iya. Kalau tanjakan saya juga banyak berzikir. Nah, kalau tiap hari, misal gontor, saya bawa itu zikir pagi saya di Sambil sepeda. goes gitu ya. Sambil goes. Jadi sebenarnya bisa sambil muhasabah juga ya, karena kita ngerenung juga gitu ya. Iya, betul. Ngerenung sambil berzikir gitu. Zikir. Kalau sore gitu yang seperti ini saya bawa zikir petang saya itu pada saat sepeda seperti itu. Nah, jadi gitu teman-teman, berbuat kebaikan itu di mana aja dan kapan aja, bahkan di atas sepeda bisa gitu. Jadi nggak usah lah kita mikir-mikir yang negatif gitu. Kita untuk diri kita berbuat kebaikan kepada siapa aja, yang balasnya nanti pasti akan lebih baik lagi gitu ya Marum ya. Ya. Nah, jadi tetap semangat, tetap menebarkan kebaikan di atas sepeda. Siapa tahu sepeda ini bisa jadi lebih luas lagi dikenal dan dipakai oleh teman-teman kita gitu. Jadi dari saya itu aja. Semoga bisa menginspirasi kebaikan-kebaikan cerita dari Om Arum, dan tetap terus dukung channel ini supaya lebih maju dan lebih berkreatif lagi. Nah, untuk saran dan komentar bisa tulis di bawah ini. Om Arum, ada yang mau disampaikan? Dengan bersepeda kita bisa mengenal Indonesia lebih indah. Pokoknya Lope Indonesia. Semangat terus dunia sepeda. Terima kasih Om Arum. Yuk, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sehat dan sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.